Kita bersyukur pada pagi hari menjelang sore, sore lagi. Cepat sore, baik. Menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama menghadiri undangan dari keluarga besar Bapak Fahru Raji dan Bapak Ahmad Khairat dalam rangka tasyakuran, yaitu peresmian nama anak beliau Gibran Kaisan Al-Faraji bin Fahru Raji. Aku nama ini Pak Indra, tak kejimuan. Iya, maklumlah tua. Belum. Ya jadilah. Bersyukur kita pada hari ini. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah dalam surat Luqman, barang siapa yang selalu bersyukur padaku, maka syukurnya itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Barang siapa yang tidak mau bersyukur padaku, ketahuilah kata Allah, aku ini maha kaya, maha bijaksana. Bu, nak kena ibu tu lah dosen. Bersyukur bu. Ya, masih ada suaminya bersyukur, dikasih rezeki suaminya bersyukur, dikasih 10.000 bersyukur, 100.000 bersyukur, 1 juta tak dikasih merutuk. Bersyukur dikasih suami, masih ada orang tak dikasih. Mengapa? Karena masih suami kita masih sehat, masih bisa mencari nafkah. Jadi bersyukur, Pak. Bersyukur. Ada istri bersyukur, dikasih kopi istri bersyukur. Dicuci baju bersyukur. Susah ibu-ibu ini Pak. Pagi nyuci, masak. Bu, masak, buat ke kopi, nyuci ke baju. Ini mengurus anak, bu, betul tak bu? Anaknya kata itu, bapaknya pula nak minta urus. Maka bersyukur Pak punya istri ini. Jangan dikit-dikit, lambat dikit buat kopi nak marah. Mana dek kopi ini? Kau ni tendang tu. Tak boleh nak itu. Istri itu huma bila sadaku antum libasul lahun. Suami pakaian istri, istri pakaian suami, saling menutupi itu ya. Itu yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesehatan. Yang kedua, tasyakuran peresmian nama. Saya yakin setiap yang ada hadir di sini tentu ingin mempunyai anak-anak yang soleh. Betul? Coba, anak yang soleh dan solehah. Tapi untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah tidak bisa seperti meletakkan lapak tangan balik ini, Bu. Dan hati-hati. Ya. Buat apa juga pangkat, jabatan, dan kedudukan apabila kita tidak mempunyai keturunan. Ya. Banyak duit, maaf. Pangkatnya tinggi, tapi tidak punya keturunan. Tapi saya mohon maaf sebetulnya, apabila yang ada di hadir kita bersama ini belum ada mempunyai keturunan dari Allah, bukan maksud saya untuk menghina ataupun mengkritik dari para tamu undangan ini. Tapi ketika saya membaca sebuah surah dalam surah At-Taqabun, antara kesenangan kita sebagai orang tua mempunyai anak dan tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak sangat berat. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Surah At-Taqabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, di antara anak-anakmu dan istri-istrimu ada yang menjadi musuh bagi kamu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kalau itu sudah berat punya anak ini. Iya, anak bisa jadi musuh bagi kita, Bu, kalau tidak hati-hati. Lalu bagaimana supaya anak tidak menjadi musuh bagi kita? Maka bapak-bapak tugas ketika ibu istri kita lagi mengandung anak kita,
ucapkan, lembutkan perutnya, usap perutnya. Pernah tak tak usap perut istrinya hamil 8 bulan? Nak tanya, pernah tak? Apa yang usap? Kok diam? Perut ibu usap tanda sayang pada istri. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa apa terusnya? Itu salawat, pokoknya baca salawat. Iya. Lalu ambil dipegang perut ibunya itu, ya anakku, nanti kalau engkau lahir menjadi anak yang solehah dan soleha, ya, Pak, pengantin baru ada, diperas perutnya, bukan laki yang nekat otak ini bukan, Bu, ya, tapi ngelus itu yang enak dikit lah ada, Allahumma sholli, ikso ibu marah itu namanya. Ada kasih sayang. Kenapa batin? Ya, seorang ayah dengan anak ketika dalam kandungan itu menyambung, Bu. Maka ketika mau melahirkan mudah, ya, karena menyambung anaknya itu, ya. Nah, kita lanjutkan. Jangan sampai jadi musuh anak kita ketika dalam kandungan sudah kita bacakan sholawat dan kita bacakan ayat-ayat Allah. Nah, ketika lahir ajankan, Pak, ya, ajan. Hakul walad ala waladi, kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu ketika dia tadi lahir, tolong diajankan, Bu, di sebelah kanan dan dikomakan sebelah kiri, Pak. Baca ada ajan, Pak. Baca alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di makanan diingatkan dan diajarkan, ya. Kalau ada anak biduan ketika besarnya dia pintar ngaji, karena yang didengarnya kaset biduan nyanyi. Ada guru kita Nawawi Genci Al-Habis, suami istri Al-Habis, anak Al-Habis. Mengapa? Karena ketika dia di dalam kandungan, ketika dia lahir, anaknya diajarkan dulu. Jadi kalimat-kalimat thayyibah dulu yang keluar dari mulut kita pada mulut telinganya, bukan kalimat goyang dompet. Maaf ya kalau aku keras, memang ini nak nyampe ke di mana-mana aku menyampaikannya, bukan aku marah. Ini untuk kebaikan kita bersama. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis shawab, saling ingat mengingatkan sebagai muslim. Ya. Diajarkan. Sesudah diajarkan apa? Ayyusina ismuhu, berikan nama yang baik. Beri nama yang baik, Pak. Ustaz, apalagi sebuah nama, sama saya protes di depan, Pak. Ketika dibuat mentang-mentang zaman kopi, dibuat lorong kopi. Ya, aku kopi ini virus, Pak. Tidak, Pak Ustaz. Ini untuk menang, kita menang apa? Menang virus. Kopi itu corona virus. Ya, di doa aja di lorong kita nggak jadi virus. Ya, mau nak corona, ya mau. Jadi pendapat tentang saya, Pak, sama ketua RT-nya. Iya, tidak boleh. Nama itu doa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berilah nama-nama yang bagus dari Asmaul Husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim, atau nama malaikat, ya, atau nama yang mungkin menjadi kenangan kita. Kedua anak ini Gibran, ini bagus. Ya, jangan asal beri nama. Hai Pak, kalau nama baik. Ya tak. Mentang nama siapa namanya? Jamis Gom, wah hebat. Oh, kalau nonton dalam Jamis Gom, bukan Pak Ustaz, kenapa? Jamis Gom itu singkatan apa? Jemu yang lahiran di kebun. Nah, jadi. Di waktu itu mama aku ke Manggarai, lahir aku. Jadi dibuat oleh Jamis Gom. Nah, kadang ada juga yang namanya bagus, Pak. Bagus. Namanya
Namanya bagus, Nabi Muhammad, orang yang terpuji mulia, tapi manggilnya salah. Tahu duluan. Kalau ada namanya Muhammad. Muhammad, betul itu. Muhammad itu bahasa Arab, Bu, artinya mati. Kalau anak mati. Wa ba'dal mamat kita berdoa kan? Kalau kematian. Jangan manggil Muhammad, Bu. Manggilnya Muhammad atau Ahmad, ya, karena itu nama yang tentu, nama Nabi Muhammad. Ya, ada tak nama Muhammad tuh? Besok jangan lagi, ya. Ada juga yang namanya Ibrahim, bagus, panggilnya Boim. Apa dia Boimnya? Namanya Ibrahim, bagus, panggil Boem, tak boleh. Nama itu doa yang saya bilang tadi, maka panggilannya doa. Ada yang lagi yang diberi nama Muhammad Syafi'i, panggilnya TI. Tak boleh. Kadang yang dulu ini wong tuanya dewe, hanya cepat dewa. Panggilnya Bade, mana Jadi dalam nama yang bagus diakekakan, tapi manggilnya tidak bagus. Jadi tengok nanti besarnya anak tersebut. Karena doa, hati-hati. Yang ayat yang dibacakan tadi bisa menjadi musuh anak kita. Karena cara manggil dia sudah salah. Manggil tanda kasih sayang kita, maka panggillah dengan panggilan yang bagus sesuai dengan nama yang kita berikan. Selanjutnya diapakan? Di akekah. Seperti ini tadi anak kita, akekah. Nah, akekah ini beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tapi pendapat yang kuat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik bahwa hukum akekah itu sunnah muakkad. Ya. Kalau laki-laki disunahkan 2 ekor kambing, ya, aku tak usah nengok lagi, ada tulisan sunah kambing. Yang dada tinggi hati-hati Pak Indra. Kalau aku lah sudah minum obat dada tinggi tadi, ya. Ya, bukan aku nakuti, ya tak. Tapi itu kan istilah kalau Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau perempuan seekor kambing. Ustaz, bagaimana kalau akekah dengan seekor kambing laki-laki? Boleh. Kenapa? Karena pada suatu riwayat dari Imam Ali rahimahullah bahwa Rasulullah ketika mengakekah Hasan dan Husain 2 ekor kambing satu-satu, Pak. Hasan 1, Husain 1. Jadi boleh 1 ekor kambing laki-laki. Pada katiknya, tapi afdalnya kalau ada rezeki boleh 2 ekor kambing. Mengapa? Karena syukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur. Ya. Selanjutnya apa? Ajari ilmu, pendidikan, ya. Terutama pendidikan agama, Pak. Kita ini kadang kalau pendidikan agama ini kayak dikecilkan ya nih Pak Ustaz. Enggak. Ya. Tapi maaf, ini mohon maaf. Kalau pendidikan umum cepat, bahasa Inggris cepat, matematika cepat. Bayarannya kadang sebulan 200, kadang setahun langsung dibayarnya 2 juta. Tapi kalau guru ngaji, bayar 20.000 di masjid. Sebulan bayaran, 2 bulan bayaran, 3 bulan tak bayaran, 4 bulan nak minta pemutihan. Makanya kurus-kurus ustaz ngajak aku ini nah. Ya, Mama. Kalau guru-guru yang lain, setahun 2 tahun lah bawa kijang. Kalau ustaz mau ketemu ulang masih. Ya. Kalau kita orang kaya, orang yang beruang, berduit, mendidik anak kita di pengajian TPA, kalau bayarannya 20, nah ini Ustaz 200. Ini baru sih. Berapa? Prestasi ibadah, Bu. Prestasi ibadah, Pak. Karena ini nanti ketika kita dalam kubur ini yang menemani kita. Jangan
rokok baik sebulan 300.000, bayar anak 20.000 tak mampu. Mohon maaf, bukan aku mentang-mentang punya rumah tapis di rumah itu promosi itu bukan. Ya dah. Cuma ngasih tahu baik kalau pengen prestasi ibadah. 200, nah Ustaz, 200 ibadah. Nanti ketika dalam kubur, inilah pahala sedekah kita yang utama nanti yang akan ada. Ma'antum, siapa kamu? Ana amalun soleha. Ketika di dunia kamu rajin bersedekah dengan Ustaz, apalagi dengan Ustaz Santoso, dengan Ustaz Indra. Banyak-banyak bersedekah ngasih Ustaz, jangan dikit-dikit. Bukan aku nak minta banyak hari ini, Pak Sairon, bukan. Dikasih alhamdulillah, dikasih sudah galak lagi. Ya, bukan apa Bu, perumahan karisma ini sama saya nih sudah menyatu. Kata Mas Sairon, Mas Fikri itu kan ngajak saya, jadi mereka itu sudah bersatu sama saya seperti keluarga besar. Ya, ada Pak Muhadir, ya. Jadi alhamdulillah saya seperti keluarga besar di perumahan karisma ini. Itu prestasi ibadah kita. Ya, bersedekah, bayar, ngaji, hanya pendidikan juga agama yang lebih utama. Di samping pendidikan dunia juga harus utama juga. Tapi seimbang maksud saya itu agama dengan dunia. Mengapa? Nanti Pak, itu santri-santri saya di rumah itu selain belajar mengaji, saya ajarin doa, cara memandikan jenazah, cara melawat jenazah, cara ceramah, doa. Alhamdulillah kemarin kami mengadakan maulid Nabi di tempat kami dulu. Mereka semua yang tampil, yang ceramahnya santri, yang ngajinya santri, yang doanya santri, seluruhnya nampilkan hiburan-hiburan. Ada juga mereka dari karisma ini, mana tahu sudah mana ini. Ada orang tiga di sini. Ya, ayo. Itu dia bisa berdoa anak-anak kita. Nanti ketika kita sudah didatangi sakaratul maut, dia berdoa. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Rabbana fir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Dia yang menyolatkan kita, dia yang mengabdi kita. Ini susah sekarang Pak. Kalau orang tua meninggal, nak nyari ustaz, nak nyolatkan anaknya ada di situ. Apakah tidak dididik agama? Maka dari kecil inilah Pak, ya sekolahkan. Ngaji di TPA, nanti kalau sudah ada SD masukkan ke pesantren. Ya, anak saya umur dulu 10 tahun saya kirim ke Jawa ke pesantren Gontor. Ya, alhamdulillah itu. Maka pendidikan untuk agama ini lebih penting. Dan alhamdulillah pada jam berapa pulau nih Pak? Lewat kemudian Pak Ustaz benar, lapor buat aku nih. 11:30. 5 menit lagi Pak, kesannya tahu dia banyak penyakit main, tenang baik. Ya. Sekolahkan di pesantren, karena ini lebih menjamin keutuhan dan akhlak kita anak-anak kita. Sekarang anak-anak kita ini akhlaknya lebih kurang Bu, tengok salaman, mak mana salaman. Kalau dulu kita salaman di mobil ini, sekarang di sini. Tak ada salaman di jidat yang dalam. Kita bekah akhlak sebagai dengan orang tua bagaimana kalau lewat ada mengucap permisi dengan guru dengan ustaz ada kalau guru kita ngaji dengan ustaz kita takut sih hitam. Sekarang ada guru seneng boy enggak ada tingkah laku ini yang diajarkan di pesantren. Maka sekolahkan anak-anak kita di sekolah agama ini lebih utama. Kalau dia jadi jenderal besar nanti jenderal yang beriman, jadi pejabat yang beriman, tidak korupsi. Begitu juga nanti Ananda Gibran ini Pak Roji didik dengan agama ya, didik agama sekolah kan kalau bisa di pesantren. Mengapa? Nanti besar dia menjadi kebanggaan Pak Roji dan ibu. Nanti dia jadi ajan di masjid itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang ajan itu? Oh, Gibran anak siapa? Anak Pak Bahru Roji. Apa tak hebat orang tuanya? Disebut nama orang tuanya, kebanggaan orang tuanya. Ya tak? Sama cik aku. Siapa yang ceramah itu? Ustaz Rian. Siapa Ustaz Rian itu? Anak Ustaz Santoso. Oh. Jadi bangga orang tua. Ini nanti yang bisa menyelamatkan kita. Doa-doa anak yang soleh ini, soleh.
Maka didik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Inilah mungkin sudah setengah 12 lewat, karena nanti sudah lagi ajan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang penuh barokah, dan mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu bersalawat kepada Nabi, dan siapa yang selalu bersalawat kepada Nabi akan mendapatkan pertolongan pada Nabi. Dan siapa yang bersalawat sekali akan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan 10 kebaikan dan dikurangi, dihapus 10 keburukan. Maka banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kita bersama. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.